Siapa gila? BPJS Kerjaan mampu melawan korupsi. Kita sebagai tunas integritas bisa memberikan role model Pak, kepada minimal di unit kerja. Siapa gila? Pada tanggal 20 September tahun 2023, BPJS Ketenagakerjaan mengadakan kegiatan penguatan nilai integritas dan sikap anti korupsi pada kegiatan pembentukan tunas integritas yang dihadiri oleh perwakilan kantor cabang BPJS se-Indonesia. Nah, korupsi dipetakan ke dalam 30 bentuk. Ada 7 jenis, 8 dalam jabatan, pemerasan, gratifikasi, suap menyuap, benturan kepentingan dalam pengadaan, perbuatan curang, kemudian keuangan. Waduh, banyak sekali. Mari kita mengulas dua negara yang hancur akibat korupsi. Yang pertama adalah Somalia. Nah, ini adalah contoh negara di dunia yang hancur, rakyatnya sengsara akibat korupsi. Coba bayangkan, Somalia, indeks negara paling bobrok dalam hal integritas. Menurut CNN Indonesia, sebuah lembaga dan pemerintah menemukan bahwa keseluruhan kasus suap di Somalia mencapai 14%. Bahkan kasus suap distrik Mogadishu mencapai 50%. Hancurlah Mogadishu. Yang kedua adalah Sudan. Sudan adalah negara yang kaya akan sumber daya alam seperti emas dan minyak bumi. Tapi hari ini Sudan menjadi negara termiskin di dunia karena terjadinya korupsi besar-besaran pada tubuh birokrasi pemerintahan Sudan. Kita lanjutkan. Negara mana lagi yang hancur? Sudan. Ya, negara yang kaya akan sumber daya alam seperti emas dan minyak, tapi jadi negara termiskin. Karena menurut laporan Transparansi Internasional, peringkat 179 dari 180 negara dengan nomor 2 terpuruk di dunia. Berdasarkan data Indonesian Corruption Watch atau ICW, terdapat 579 kasus korupsi yang telah ditindak di Indonesia sepanjang tahun 2022. Dan diharapkan di seluruh bidang pada kantor pusat dan cabang pada BPJS Ketenagakerjaan tidak terdapat pungli, gratifikasi, atau kegiatan yang mengandung korupsi. Saya berdiri di kantor BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek. Insya Allah data-data ini tidak berlaku di luar ini. Di sela-sela materi, peserta juga diberikan quotes motivasi dari pemain bola Prancis, Kylian Mbappe, sehingga diharapkan peserta dapat terus memberikan yang terbaik bagi unit kerjanya masing-masing. Kalau kita tidak berani menerapkan standar kehidupan yang tinggi, maka kehidupan kita akan sulit untuk maju. Satu, Kylian Mbappe bilang seperti yang kedua, diri kita harus yakin dengan apa yang kita rencanakan di jauhan. Karena kalau kita gagal melakukan perencanaan, berarti kita sama saja merencanakan kegagalan. Harapan saya yang pertama jadi agen perubahan Pak. Agen perubahan. Ya, di mana kita sebagai tunas integritas bisa memberikan role model Pak, kepada minimal di unit kerja atau di keluarga saya Pak. Mari kita mengulas 5 strategi transformasi sikap dan perilaku agile berintegritas dan dapat memberantas korupsi. Serta mari kita membahas contoh implementasi para tokoh nasional dalam menerapkan perilaku yang bersih bebas korupsi. Tokoh pertama yaitu Bung Karno yang memiliki sifat optimis dan berintegritas tinggi dalam memperjuangkan kemerdekaan rakyat Indonesia. Jadi Bung Karno itu semangat bukan karena dia anak bangsawan, bukan karena dia punya harta banyak, tapi dia punya impian bahwa Indonesia nanti akan merdeka. Jadi teman-teman sekalian, jangan remehkan impian kita, jangan remehkan cita-cita kita, dan jangan remehkan harapan kita.
Contoh tokoh kedua adalah Jenderal Sudirman yang memiliki etos kerja keras yang luar biasa, lalu berhasil menerapkan jiwa gotong royong saat Perang Gerilya tahun 1949 melawan Belanda yang saat itu hendak menjajah kembali Indonesia dengan cara membonceng sekutu. Panglima besar tidak pernah sakit dan tidak akan menyerahkan tongkat komando sampai kapanpun, sampai Belanda pergi dari Indonesia. Integritasnya luar biasa. Beliau diamanai sebagai Panglima TNI, mau mati pun beliau hadapi. Di sela materi, peserta diberikan waktu singkat untuk berinteraksi sesama peserta lainnya, sehingga bisa mencairkan suasana dan saling berinteraksi untuk meneguhkan komitmen berintegritas bebas korupsi. BPJS Kerjaan yang tidak hanya di sini, tapi seluruh BPJS Kerjaan mampu melawan korupsi yang harus dari diri kita sendiri. Seperti itu. Contoh tokoh ketiga adalah Jenderal Polisi Hugeng Imam Santoso, mantan Kapolri yang memiliki sifat jujur dan tegas dalam bertugas dan tidak kenal kompromi terhadap korupsi. Itu menunjukkan beliau punya kejujuran yang tiada duanya. Prinsip beliau, selama kita masih bisa makan nasi dengan garam, kita tidak perlu takut untuk susah. Oleh karena itu, jadikan kebanggaan kita perilaku jujur, tidak bisa dibeli. Contoh tokoh nasional yang dijadikan suri teladan yang keempat adalah Muhammad Yunus, seorang bankir asal Bangladesh yang meraih Nobel Perdamaian karena berhasil mendirikan Grameen Bank, bank khusus untuk warga miskin di Bangladesh. Muhammad Yunus setelah selesai dari kuliah doktor keuangan dari Harvard University, sudah sukses, bangkir kaya raya, tapi beliau terpanggil datang ke Indonesia karena banyak orang miskin yang terjerat rentenir. Kemudian peserta juga diberikan materi mengenai pentingnya inovasi pelayanan publik untuk mendukung unit kerja yang bebas dari korupsi. Hari ini masyarakat tentunya menuntut kemudahan dari instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan secara cepat, mudah, murah, dan terintegrasi. Jadi kalau Anda punya inovasi, Anda nggak boleh maksain, tapi Anda ajak teman-teman, ayo kita bikin inovasi ini. Akhirnya apa? Nanti inovasinya dilakukan dengan ikhlas, layanannya bisa beda. Ya. Tokoh nasional kelima yang dijadikan suri teladan adalah Hakim Artijo Alkostar yang memiliki sikap berani bertindak, tegas, dan tidak kompromi dengan berbagai pihak yang mencoba untuk melunturkan nilai-nilai integritasnya. Bahkan Hakim Artijo tidak jarang memberikan hukuman yang sangat berat kepada para koruptor. Artijo Alkostar sedikit dari hakim yang berani bertindak. Berani kenapa enggak? Sejauh yang kita lakukan tidak menabrak hukum, tidak merugikan orang lain, dalam bingkai tatanan kepatuhan hukum, bertindak. Pada akhir sesi, kami mereview 5 strategi transformasi sikap dan perilaku agile berintegritas bebas korupsi, sehingga diharapkan seluruh materi ini dapat tertancap di memori seluruh peserta dan dapat diamalkan dengan maksimal di kantor cabangnya masing-masing. Jadi, teman-teman dan Bapak Ibu semua, 5 strategi transformasi sikap dan perilaku agile berintegritas berangka korupsi, tolong sebutkan. Yang pertama apa? Anti diskriminasi. Yang kedua apa? Oke. Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Pada sesi pamungkas, seluruh peserta, baik luring dan daring, diminta untuk menuangkan ide-ide inovasi pelayanan publik dan inovasi pengawasan terhadap integritas yang akan diterapkan pada kantor cabangnya masing-masing. Peserta tampak antusias menuliskan ide-ide briliannya. Kemudian, Deputi Kepatuhan dan Hukum BPJS Ketenagakerjaan memilih 5 inovasi yang dianggap yang paling representatif, dan 5 orang peserta yang ide inovasinya terpilih diberikan reward untuk meningkatkan semangat dan performance-nya. Harus melakukan foto menggunakan foto Google Maps dan di-share di WA grup kantor setiap karyawan. Ada
Putih ada ide hebat, tiap Jumat sore merenung, ya kan? Setelah merenungi dosa-dosanya selama seminggu, kemudian merenungi recharge integritas, dia bilang sekolah integritas, mantep nggak Pak?